Tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Kembali lagi bersama Sandias Channel. Channel yang menyajikan info politik, info global, dan info-info yang update untuk saat ini. Dan sekarang kita sajikan informasi tentang proses penyelamatan turis dari Brasil, yaitu Julian Marin yang jatuh di jurang Gunung Rinjani. Untuk itu, terus saksikan video ini, jangan di skip, like, share, komen, dan subscribe. Oke. Kita enggak ada orang. Nah, yang di ini di area keempat. Enggak dapat tuh. Dapat. Dapat. Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita melakukan evakuasi. Dalam posisi evakuasi ini sekarang cuaca lagi berkabut ya, untuk pandangan sangat terbatas. Jadi ini proses penyelamatan yang ada di bawah jurang Gunung Rinjani yang begitu banyak resiko, yang taruhnya tidak sepele, taruhnya memang nyawa bagi para sukarelawan ini. Korban, sebaiknya kita berdoa agar semuanya dilancarkan dan cepat kita pulang. Amin. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Saya berharap agar netizen Brasil yang selalu berkomentar miring terhadap tim SAR Indonesia, semoga saja saat ini bisa menyaksikan video proses penyelamatan yang ada di Rinjani tersebut. Apa anunya? Sarka bunga. Iya, sarka bunga. Yuk, masuk. Dan saya berharap agar para turis, pelancong atau wisatawan yang mau berangkat ke Gunung Rinjani, yang mau mendaki sampai puncak, agar persiapan fisik, mental, dan juga pengetahuan tentang Gunung Rinjani tersebut. Dan tidak kalah pentingnya juga harus ada pendamping yang profesional untuk mendampingi Anda bisa sampai ke puncak dan bisa menikmati suasana indahnya puncak Gunung Rinjani tanpa ada resiko yang besar bagi Anda. Jadi berhati-hatilah, oke? Sudah ada membawa Jelas. Ayo Bang Odo, SAR gabungan. SAR gabungan. Para sekalian mempersiapkan peralatan untuk turun ke jurang yang kedalamannya lebih dari 700 meter ya. Untuk evakuasi korban pada saat itu memang belum diketahui jarak yang pasti, tapi setelah pihak relawan sampai ke tujuan baru bisa tahu posisi yang sebenarnya. Jadi ini masih memulai untuk pengevakuasian korban yang di bawah. Nah, sekarang tim pertama menuruni tebing ke teras kedua, 400 kedua. Turun.
Hati-hati. Bentar, Bang, bentar. Oke. Memang lokasi di sana labil ya, posisinya banyak sekali bebatuan dan pasir, dan semuanya itu bisa sewaktu-waktu longsor ya, dan jatuh ke bawah yang berisiko menimpa para relawan yang ada di bawah. Ini Agam tim juga lagi tidur di kemiringan lebih dari 45 derajat ya, bermalam di sana. Itu pun juga risiko kedinginan dan risiko tertimpa batu dari atas. Memang Mas Agam sendiri juga menyampaikan bahwa kalau hujan kita bisa risiko mati juga karena kondisi kedinginan atau ada material-material yang longsor dari atas itu. Jadi memang perjuangannya dan pengorbanannya luar biasa dengan risiko yang nggak kecil ya, nyawa. Jadi ayo kita patut apresiasi kepada tim SAR, tim sukarelawan, Brimob, Damkar, dan siapapun yang ikut aktif dalam proses evakuasi Julian Marine turis asal Brasil yang jatuh di Gunung Rinjani ini. Kondisinya memang alam yang saya melihat di sini berat juga, dengan kemirian yang sangat tajam, dengan posisi tanah yang labil. Jadi banyak pasir dan batu-batu, batu kecil, batu besar yang berisiko longsor ya, dan jatuh ke bawah yang bisa menimpa bapak-bapak ini. Ini posisi yang lagi sekitar 400-600 meter di bawah tebing, di bawah jurang. Ini lagi proses pengangkatan jenazah ya. Soka. Kalau kita lihat dari sini, dari drone-nya, begitu kemiringannya dan curahnya yang tanpa ada pengait untuk bisa, kalau jatuh tidak ada pegangan yang bisa menahan beban tubuh kita di sana, karena memang semuanya tidak stabil, tidak mengikat dindingnya yang di sebelah itu. Disitulah posisi Julian Marine jatuh dan terprosok sampai ke bawah, sampai ke lebih dari 600 meter ke dalam jurang. Iya. Step by step, pelan-pelan, teman-teman relawan ini berusaha menaikkan jasad korban yang terjatuh. Iya. Bisa kita lihat bersama ya, posisi tadi itu benar-benar harus
orang yang profesional yang bisa mengangkat jenazah. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman media, pada kesempatan malam hari ini saya didampingi oleh Direktur PJL Kementerian Kehutanan, kemudian perwakilan dari BPBD Provinsi NTB, BPBD Kabupaten Lombok Timur, Kops Brimob Polri, Satbrimob Polda NTB, dan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Saya akan sampaikan perkembangan kegiatan operasi SAR yang dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional bersama-sama dengan tim SAR gabungan dalam operasi evakuasi korban warga negara Brasil atas nama Juliana. Perkembangan saya sampaikan bahwa pada pukul 13.50 bahwa korban dari hasil informasi dilaporkan telah dapat dievakuasi dari kedalaman 600 meter menuju ke LKP. Dan karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, awalnya kita ingin melaksanakan evakuasi secepat mungkin dengan menggunakan pesawat heli. Dan itu menjadi alternatif pertama ternyata karena cuaca tidak memungkinkan. Kemudian alternatif kedua, dengan adanya korban sudah bisa kita tarik ke atas. Kita kepingin di perjalanan andai saja cuaca bagus, kita ingin menghadirkan helikopter lagi untuk mengangkut menggunakan media udara. Ternyata juga kondisi cuaca tidak memungkinkan. Sehingga evakuasi korban terpaksa harus kita laksanakan dengan ditandu. Ini ya, tadi ada informasi dari pihak yang berwenang bahwa penyelamatannya itu memang sulit karena cuaca ya. Bukan karena kita tidak mau mengevakuasi dengan menggunakan heli ya. Tapi karena faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga tidak memungkinkan untuk heli bisa sampai di tempat atau di lokasi kecelakaan. Sehingga semuanya dijalankan melalui darat. Tapi setidaknya kita bisa berusaha untuk segera mungkin mengevakuasi sampai ke tempat pengamanannya atau apapun itu bentuknya ya. Jadi bukan karena kita tim SAR atau tim penyelamat itu tidak mau sesegera mungkin menyelamatkan korban atau jenazah, tapi karena faktor cuaca. Kembali lagi dan sekali lagi saya sampaikan kepada netizen yang belum tahu situasi dan kondisi yang sebenarnya di sana, kami mohon jangan asal komen negatif, karena kita harus tetap menghormati perjuangan dan pengorbanan para relawan yang risikonya tidak sepele ya, risikonya bisa nyawa taruhannya, karena di situ memang dengan kondisi lahan yang labil yang bisa saja menimpa, batu-batu bisa menimpa para relawan, dan posisi kedinginan atau hujan yang bisa membuat para relawan terancam nyawanya. Oke, sekali lagi tetap kita apresiasi ya. Jangan sekali lagi asal ngomong untuk tidak berniat menyelamatkan dengan segera. Bukan itu, karena itu sudah protapnya, sudah secara profesional. Tim SAR kita yakin pasti akan bersikap lebih dan profesional. Jadi dengan ditandu ini memang akhirnya memerlukan
waktu yang cukup lama. Pada pukul 15.50 kira-kira korban sudah menyampai di pos Pelawangan Sembalun. Dan perjalanan dari pos Pelawangan Sembalun ini menuju pos yang ada di kita ini memakan waktu kira-kira 6 jam. Tapi alhamdulillah dari komunikasi kita bahwa rencana kita mengangkat korban yang dari kedalaman 600 yang direncanakan mungkin memakan waktu bisa lebih dari 6 jam, ternyata dengan dukungan dari tim gabungan ternyata bisa lebih cepat. Begitu juga perjalanan pada saat kita monitor dengan komunikasi yang ada, ternyata perjalanan juga bisa mungkin maju kira-kira 1 jaman. Itu yang bisa saya sampaikan yang pertama. Kemudian nanti rencana korban akhirnya kita menggunakan transportasi jalan darat untuk kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian yang kedua saya sampaikan bahwa saya didampingi seluruh tim yang ada di sini telah berinteraksi, komunikasi dengan pihak keluarga, difasilitasi dari pihak embassy atau dari kedutaan. Kita sampaikan mulai dari kegiatan yang kita laksanakan, kemudian kita presentasikan tahapan-tahapan kegiatan yang kita laksanakan sebagai tanggung jawab moral dari pemerintahan terhadap korban warga negara asing tersebut. Dan dari pihak keluarga, alhamdulillah, yang pertama menyampaikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan kita. Kemudian dari operasi yang kita laksanakan juga mendapatkan apresiasi, dan dari kesempatan itu pun kita berikan kesempatan barangkali mungkin ada tanggapan, mungkin ada pertanyaan. Dan ternyata alhamdulillah dari pihak keluarga bisa sangat menerima dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Karena memang mungkin tidak selamanya sama dari apa yang diperkirakan oleh mungkin masyarakat yang mungkin tidak tahu persis situasi yang ada di sini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin dari teman-teman bisa ikut monitor. Mungkin tidak lama lagi ambulan mungkin bisa akan tiba di posko, dan nanti kita sama-sama akan lepas menuju ke rumah sakit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Pak, mungkin saya dari Kompas TV, Pak, mau bertanya soal ini kan jadi sorotan dunia. Apa saja dari proses evakuasi yang dilakukan ini, apa saja evaluasi yang menjadi catatan dari Badan SAR Nasional, Pak? Terima kasih. Setiap kegiatan pasti kita awali dengan persiapan, kemudian rapat koordinasi, sampai pada saat nanti begitu selesai operasi, pasti kita akan laksanakan evaluasi. Dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan, sebenarnya saya sendiri karena tahu persis yang pertama bahwa proses evakuasi pada saat terjadi kedaruratan di ketinggian dan juga di kedalaman, artinya di jurang, effortnya mungkin tidak sama seperti yang ada di permukaan dengan ketinggian yang rata. Jadi kita tahu persis bagaimana sinergitas yang dilaksanakan dari Basarnas dengan seluruh tim potensi, dan menurut saya itu adalah hal yang perlu kita berikan apresiasi. Namun tidak menutup kemungkinan nanti pada saat kita evaluasi mungkin ada hal-hal yang mungkin kita lakukan. Mulai dari contoh mungkin kita dari kejadian ini kita bisa melaksanakan latihan-latihan, dan juga mungkin di semua titik-titik mungkin perlu ada. Itu tadi sebuah informasi dari kita bahwa proses penyelamatan
turis asing yang jatuh di Gunung Rinjani tidak mudah ya, dan tidak mudah dan membutuhkan keahlian yang benar-benar khusus ya. Untuk itu kita tetap apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak terkait, baik tim SAR, Brimob, Damkar, relawan dan siapapun yang bergerak aktif di proses evakuasi tersebut. Dan bagi pihak-pihak yang belum tahu sebenarnya situasi dan kondisinya tersebut, untuk janganlah mengejas atau memberi sikap negatif terhadap proses yang sudah terjadi kemarin, karena itu membutuhkan keahlian, perhitungan dan segala hal, karena juga menyangkut keselamatan pihak tim SAR atau tim penyelamat itu sendiri. Oke, itu tadi sebuah informasi dari Rinjani. Tetap semangat ya. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, share, dan komen tentunya untuk support agar Sandias Channel berkembang lebih baik daripada hari ini. Oke, tetap semangat dan tak pernah padam. Bye-bye.